Saya ingin menjelaskan administrasi humas dan keprotokolan. Oke, lanjut kita akan menjelaskan keprotokolan. Apa sih keprotokolan? Keprotokolan adalah dalam pengertian luas protokol seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor maupun masyarakat. Secara etimologis, istilah protokol dalam bahasa Inggris protokol, bahasa Prancis protokol, bahasa lain protokol, dan bahasa Yunani protokol. Baik, asas-asas keprotokolan ada 4: kebangsaan, 2 ketertiban dan kepastian hukum, 3 keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan, 4 timbal balik. Tujuan keprotokolan ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum memberikan penghormatan kepada pejabat partai, tokoh partai, dan atau undangan dalam partai, negara, pemerintah, dan atau masyarakat. Tujuan khusus menunjukkan peradaban dan ijazah partai, baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada dunia internasional. Ruang lingkup keprotokolan. Ruang lingkup keprotokolan, pedoman keprotokolan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi tim protokol. Regulasi bidang keprotokolan ada 2, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Yang kedua, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 40 Tahun 2015 tentang pedoman keprotokolan dan lingkungan lembaga administrasi negara. Pengelola kegiatan keprotokolan. 1. Tata tempat ada 2, yaitu aturan dasar tata tempat dan 2 aturan tata tempat. Yang kedua, tata upacara, itu ada 4: kelengkapan upacara, perlengkapan upacara, pakaian upacara, susunan upacara. Yang ketiga, tata kehormatan. Tata penghormatan meliputi tata cara pemberian penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu. Persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat. 1. Definisi rapat. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat juga dapat dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi antar manusia atau pimpinan. Kantor dan stafnya. 2. Syarat-syarat pertemuan, yaitu 1. Susunan terbuka, 2. Tidak ada monopoli, 3. Partisipasi aktif dari peserta rapat, 4. Bimbingan dan pengawasan dari pimpinan, 5. Perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi, 6. Pertanyaan singkat dan jelas. Disiplin waktu. Pengaturan tempat duduk pertemuan. Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Surat undangan pertemuan. Surat undangan pertemuan adalah salah satu surat resmi yang bertujuan untuk mengundang seseorang tentang waktu, tempat, serta tujuan. Rapat diadakan karena surat undangan bersifat resmi. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa yang perlu disertakan dalam menulis surat undangan rapat adalah:
1. Kop surat. Dengan menyertakan kop surat, surat undangan pun terkesan resmi. Kop surat terdiri merupakan logo dan instansi atau perusahaan yang mengirim surat undangan rapat. 2. Identitas pihak yang diundang. Identitas pihak yang menerima undangan pun harus disertakan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman dan sebagainya. 3. Isi surat. Waktu, tujuan, dan tempat acara perlu ditulis secara bersingkat dan jelas agar pihak yang diundang tidak mengalami kebingungan. Dan 4. Agenda. Agenda rapat pun sebaiknya disertakan sehingga pihak yang diundang mempersiapkan diri dengan baik. 5. Identitas pengiriman surat. Identitas pengiriman pun harus disertakan dengan lengkap agar penerimaan undangan tahu dengan jelas siapa yang mengundangnya. Kesimpulannya adalah keprotokolan adalah serangkai kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.